Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini saya Nadila Saleh dan juga Rehana Mezia kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting untuk Anda. Kita ada informasi apa aja nih, Rey? Nah, nanti kita akan berbincang nih dan juga berdialog mungkin ya dengan salah satu pemain dari film Terkutuk. Kamu suka film horor nggak? Suka dong. Ya, Pemirsa di rumah juga tentunya akan suka ya, Rey? Betul sekali. Nanti dan juga pemirsa, tapi sebelum itu kita ke informasi yang pertama, di mana aksi pencurian ayam jago di Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Khawatir ditangkap polisi, pelaku memilih mengembalikan ayam curiannya kepada pemiliknya karena merasa bersalah. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian ayam jago di Dusun Lidah, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam video yang tersebar di media sosial ini, pemirsa, tampak seorang pengendara sepeda motor yang membonceng seorang wanita langsung memperlambat laju kendaraannya setelah melihat ayam jago yang nilainya jutaan rupiah berada di luar kandang, dijemur di pekarangan rumah warga. Melihat kondisi sepi, pria ini langsung menjalankan aksinya dan mengambil ayam tersebut. Ternyata pemirsa, aksi pencurian ini terjadi saat pemilik ayam sedang tak ada di rumah. Video rekaman kamera pengawas saat aksi pencurian terjadi, ia sebarkan di media sosial untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Benar saja, pelaku mengembalikan ayam jago curiannya kepada pemiliknya karena merasa bersalah. Saya juga bilang kalau tapi ayam yang kena emang sengaja. Ayam ini kira-kira harganya berapa? Setelah viral, ternyata pelaku tahu entah dari mana taunya. Pelaku datang ke rumah membawa ayam saya dan permohonan maaf bahwasanya pelaku memang mengambil ayam atas dasar hilaf. Satu atas dasar hilaf, keduanya juga kepepet ekonomi, Mas, karena melihat ayam kok bagus, mungkin punya harga jual, berhubung pelaku beserta keluarganya punya itikat baik untuk mengembalikan dan datang langsung ketemu saya, ya wis, mau gimana lagi, Mas, namanya manusia, ya wis, dimaafkan aja. Kita menuju ke daerah Tegal, pemirsa. Pengendara yang melintas di tanjakan Siwuni, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dikejutkan dengan puluhan gas LPG yang tiba-tiba berhamburan memenuhi jalan. Meski sempat membuat pengendara panik, beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini. Detik-detik gas tumpah di Jalan Siwuni. Inilah video viral di media sosial yang menampilkan detik-detik saat sebuah truk yang mengangkut gas LPG melintas di tanjakan Siwuni, Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tak lama setelah truk melintas, tiba-tiba puluhan gas LPG berjatuhan dari atas dan berhamburan memenuhi jalan. Sontak kejadian tersebut sempat membuat kaget dan panik pengendara yang melintas. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini. Warga sekitar sigap mengambil gas LPG yang memenuhi jalan agar tidak membahayakan pengendara lain yang melintas. Diduga kejadian dipicu oleh pintu truk pengangkut LPG yang terbuka saat melintasi tanjakan yang ekstrim. Truk yang mengangkut 400 gas LPG tersebut rencananya akan menghantarkan pesanan ke agen yang berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Atas, pas sampai situ, gasnya tumpah semua. Jadi gas itu kemana-mana, sampai sono jauh. Tapi truknya aman ya, Pak? Alhamdulillah aman. Itu karena pintunya lupa dikunci atau gimana? Gak masalah pintu, gak dikunci, enggaknya saya nggak tahu. Cuman saya lihatnya gas sudah pada tumpah semua. Berapa gasnya, Pak, yang duduk, Pak? Ya nggak tahu itu. Kalau muatannya berapa katanya? Kata supirnya itu muatnya 400. 400 tabung Ya, ya? 400 tabung. Kejadian gas LPG yang berjatuhan dari truk ini baru pertama kali terjadi di jalur ini. Namun beberapa kasus kecelakaan sering terjadi karena medan yang berkelok dan ekstrim. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, kita akan ke informasi lainnya, yakni di mana di Tangerang, warga desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, digegerkan dengan penemuan jasad seorang gadis di bantaran sungai Cisadane, Rabu petang. Jasad gadis berusia 22 tahun yang diketahui bernama Ita Kartika, warga Kampung Ngarak, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi terkubur semak rerumputan dan setengah bugil di bantaran Sungai Cisadane, Desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad gadis muda itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang ingin mancing di Sungai Cisadane. Menurut keterangan warga sekitar, saat dilakukan evakuasi, pada tubuh jasad gadis muda tersebut terlihat memar berwarna biru. Sudah baru penemuan dari orang mancing yang menemukan mayat tersebut, kayak gitu. Jenis kelaminnya itu? Perempuan. Ditemukannya di mana? Ditemukannya di pinggir kali Cisadane. Di semak-semak? Di semak-semak ya. Terus kondisi mayatnya banyak luka atau gimana? Kayaknya pada biru-biru gitu badannya, Pak. Kondisi telanjang atau gimana? Ya baju terbuka ya, baju terbuka, tapi selain itu masih tertutup. Sebelum ditemukan oleh warga, gadis muda tersebut juga sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak 2 November lalu. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kita bergeser ke Kota Bekasi. Pemirsa, seorang warga Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban aksi penyiraman diduga air keras. Aksi itu diduga bagian dari teror ke-6 yang diterima keluarganya sejak bulan Juli lalu. Inilah rekaman CCTV aksi penyiraman air keras yang terjadi di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan atribut ojek online tampak melintas di depan rumah korban berinisial VU. Saat itu, korban yang berjaket coklat mengendarai sepeda motor hendak berangkat kerja. Saat korban melintas, pelaku kemudian terlihat menyiramkan sesuatu yang diduga air keras ke arah korban. Korban lantas mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Menurut T, adik korban, kakaknya menderita luka bakar di bagian wajah, leher, hingga paha dan masih dirawat di RSCM Jakarta. Udah ngubungin orang polisi. Kondisi abang gimana sekarang? Kondisi dia sekarang di bagian dia ini melepuh. Terus di sekitar sini, pokoknya paling kanan itu agak rusak ya. Terus di sebelah sini, kemudian di paha sama kena sedikit alat vitalnya. Gitu. Untuk bagian matanya sebelah kanan ini kita masih nunggu hasil dari lab rumah sakit. Menurut T, aksi ini diduga bagian dari teror ke-6 yang diterima keluarganya sejak Juli lalu. Mulai dari perusakan hingga pelemparan bom molotov terhadap mobil korban. Untuk pastinya kita masih lakukan penyelidikan ya, jadi kita belum bisa menyimpulkan untuk pastinya itu motifnya apa belum tahu. Jadi kita hanya ya kita ketahui kejadian diduga disiram air keras. 3 saksi itu dari salah satunya adik si korban, kemudian dari warga dari Karang Taruna sekitar situ. Karena TKP kejadian itu di pos RW 6 Kelurahan Pejuang ya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap karena aksi teror tersebut mengancam keselamatan keluarganya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain dari Mataram, di mana penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan inisial IWAS. Penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita Renakta Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah IWAS tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan IWAS. Kehadiran Komisi Disabilitas Daerah untuk memastikan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Perpanjangan masa penahanan. Kami juga ingin memastikan bahwa proses itu berjalan, hak-haknya terpenuhi. Termasuk juga mendengarkan juga tadi apa yang diminta sama. Contohnya adalah minta ada sedikit kelonggaran supaya bisa hanya sekedar di lingkungan sini, umpamanya tidak di rumah saja, tapi bisa keluar di sekitaran, tapi masih di lingkungan di pekarangan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita pastikan juga. Jadi jangan sampai kemudian proses hukum yang juga dilakukan oleh teman-teman itu juga melanggar hak bagi disabilitas. Saat ini, penyidik kepolisian juga sedang menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menindaklanjuti dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Hari kita perpanjang. Akan diperpanjang. Kita tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita sudah koordinasi terus dengan penyidik jaksanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi bukti lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Kasus IWAS mencuat saat seorang mahasiswi melaporkan dirinya atas kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dari Polda NTB kemudian menetapkan IWAS sebagai tersangka. Kasus menjadi perhatian publik karena IWAS lahir dengan kondisi tanpa kedua lengan, sehingga banyak yang menuding IWAS telah difitnah oleh korbannya. Belakangan, polisi menyebut bahwa ada perempuan-perempuan lain yang juga pernah mengalami kejadian serupa dengan korban pelapor peristiwa 7 Oktober 2024. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Son Haji, penjual es teh yang diolok-olok utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman, mendatangi Ponpes Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Selain diangkat sebagai anggota Banser, Son Haji juga ditawari berangkat umroh bersama seluruh keluarganya. Son Haji mendatangi kediaman Gus Miftah di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman pada Rabu sore diantar sejumlah kerabat menemui langsung Gus Miftah. Son Haji diangkat sebagai anggota Banser dan diberi seragam. Kedatangannya ke Ponpes dalam rangka silaturahmi. Son Haji bersama seluruh keluarganya juga ditawari berangkat umroh, namun dirinya tidak bisa memutuskan karena harus bermusyawarah dengan keluarga. Ini ketemu bagi kita, intinya yang pertama silaturahim, yang kedua kita ada saling maafan, jadi sudah tidak ada masalah. Kalau rencana umroh Mas mungkin belum ada. Saya belum berencana sama kakak saya karena itu saya tidak dapat memberi keputusan sendiri karena saya punya saudara, saya sudah tahu. Gus Miftah sendiri berencana mengadakan pengajian di kampung Son Haji pada 19 Desember mendatang. Utusan khusus Presiden itu juga akan memberangkatkan umroh seluruh anggota keluarga Son Haji. Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan baik
sehingga tidak ada miss dan kesalahpahaman di antara kita berdua, antara saya dengan Mas Son Haji. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen, gara-gara komentar netizen menjadi viral. Hikmahnya bagi saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi, dan banyak belajar. Hikmah bagi Mas Son Haji bisa mendapatkan keberkahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dikecam banyak pihak, Gus Miftah mendatangi rumah Son Haji di Magelang dan meminta maaf secara langsung. Ia menyebut dirinya dan Gus Miftah sudah saling memaafkan dan masalahnya telah selesai. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat keterbatasan akses jalan, seorang ibu muda ini informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Jembatan Luwi Lalai yang berada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara ini terputus akibat luapan Sungai Cimandiri. Hujan dengan intensitas tinggi selama 3 hari mengakibatkan bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Sukabumi hingga merobohkan jembatan sebagai akses satu-satunya 4 desa di wilayah Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi kesulitan untuk mendata jumlah terdampak akibat banjir luapan Sungai Cimandiri ini, sekaligus kesulitan untuk memberikan bantuan karena akses terputus. Ada kayu yang nyangkut di tiang jembatan, sehingga jembatan terbawa arus oleh kayu yang nyangkut tersebut pada tiang jembatan. Sebenarnya seringlah tiap tahun terjadi seperti ini, airnya meluap sama, tapi baru kejadiannya baru tahun ini sampai jembatan terputus. Terputusnya jembatan Luwi Lalai ini mengakibatkan 4 desa terisolir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengupdate kondisi terkini dari Sukabumi mengenai banjir yang terjadi, kita sudah terhubung dengan reporter TV One. Di sana ada Rizky Gustana. Selamat siang Rizky. Rizky, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana situasi saat ini? Iya, Nabila, Rehana, dan bahwa saat ini di Kecamatan Wararan, tepatnya di Desa Sirnajaya dan Desa Datar Nangka, yang di mana daerah ini terdampak banjir, bencana banjir dan longsor akibat luapan Sungai Cikaso, di mana sedikitnya ada 178 rumah terendam dan 8 rumah hanyut hingga tidak tersisa. Sementara ada korban lainnya, yaitu ada 8 kendaraan yang terbawa arus sungai. Namun hingga saat ini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 8 kendaraan yang sempat terbawa hanyut tersebut. Dan untuk sementara warga masyarakat yang memang terdampak banjir bandang Sungai Cikaso ini hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan pemulihan rumah yang sempat terendam banjir, dan hingga saat ini lumpur masih menggenang rumah warga tersebut. Begitu, Rehana. Ya Rizky, bagaimana proses evakuasi di sana? Karena mengingat kondisi banjir ini tampaknya cukup parah ya Rizky. Ya, memang sehari kemarin kondisi banjir ini sangat begitu parah, dengan ketinggian hampir 15 meter dan mengenang sedikitnya 178 rumah. Namun saat ini akses jalan untuk menuju ke sana sudah mulai surut, dan warga dibantu relawan dari BPBD dan TNI Polri tengah membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur akibat dari banjir tersebut. Baik Rizky, ini selain di lokasi tempat Anda mengabarkan saat ini, kami juga mendapatkan informasi kalau di sekitaran Pelabuhan Ratu juga mengalami banjir yang sama. Informasinya seperti apa Rizky? Kemarin memang ketika bencana ini terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, saya sendiri asalnya mau menuju Pelabuhan Ratu untuk mengabarkan kepada pemirsa
TV One kondisi Pelabuhan Ratu, terutama daerah perikanan Pelabuhan Ratu, di mana ada ratusan kapal nelayan yang sempat terbawa arus sungai akibat banjir tersebut. Namun perjalanan kami terhalang oleh beberapa longsor, yang ada longsor yang berada di Kecamatan Ciperna, Kecamatan Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sehingga kami tidak bisa melalui dan untuk menuju ke lokasi banjir yang melanda Pelabuhan Ratu. Namun kami dapat informasi bahwa ada sedikitnya 178 perahu nelayan yang memang sempat terbawa arus dan kondisinya saat ini rusak. Begitu, Rana. Baik, terima kasih Rizky, informasinya langsung dari Sukabumi. Tetap menjaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke wilayah Lampung. Ini akibat keterbatasan akses jalan seorang ibu muda warga Pekon, Waitias, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, yang hendak melahirkan harus digotong menggunakan tanduk menyeberangi muara dan bibir pantai. Proses evakuasi terpaksa dilakukan akibat minimnya fasilitas kesehatan di desa setempat. Ya pemirsa, inilah detik-detik proses evakuasi Amsyah, 32 tahun warga Pekon Waitias, Kecamatan Bengkunat, yang ditandu warga menuju Puskesmas Bengkunat untuk membantu proses persalinannya. Pihak keluarga dibantu masyarakat bahu-membahu menggotong tandu menyeberangi muara dan melintasi bibir pantai akibat tidak ada akses jalan yang dapat dilalui mobil. Menurut warga setempat, peristiwa ini terjadi setelah proses persalinan Amsyah di desa terkendala kondisi medis yang rumit serta alat kesehatan yang kurang memadai sehingga harus dirujuk menuju fasilitas kesehatan terdekat. Awas, angkat! Sudah mulai turun. Pemirsa, kita bergeser ke wilayah Mamuju. Ini tidak ada jalan untuk kendaraan roda 4. Seorang pasien rujukan Pustu terpaksa ditandu menggunakan bambu selama 9 jam. Beginilah suasana saat puluhan warga menandu seorang pasien rujukan dari Pustu, Desa Saluk Maki menuju Puskesmas di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, akibat jalan desa tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Mengusung saudara kami ketika dalam kondisi seperti ini. Pasien rujukan yang dalam kondisi sakit parah terpaksa ditandu dengan memakai bambu selama 9 jam. Warga mulai menandu pasien dari jam 6.00 WITA, diperkirakan baru tiba di puskesmas tempat korban akan dirawat lanjut sekitar jam 15.00 WITA. Korban ditandu melewati hutan dan gunung dengan jarak tempuh sekitar 28 km. Berapa lama ditandu itu Pak Desa? Itu 1 hari pun, karena berangkat jam 6 tadi, tiba jam 3 di puskesmas. Sudah berapa lama seperti itu tuh Pak Desa? Sejak, boleh dikatakan sejak terbentuknya desa itu, kampung itu ya begitu terus Pak. Begitu nih, dan sering terjadi kalau warga di sana selalu ditandu nih? Selalu Pak. Peristiwa ini sudah sering terjadi. Setiap warga desa Salukmaki, desa Siraung, dan desa Lasa setiap dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit daerah ditandu menggunakan bambu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita Renakta Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan bagi IWAS.
Penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita Renakta Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah IWAS tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan IWAS. Kehadiran Komisi Disabilitas Daerah untuk memastikan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Perpanjangan masa penahanan. Kami juga ingin memastikan bahwa proses itu berjalan, hak-haknya terpenuhi. Termasuk juga mendengarkan juga tadi apa yang diminta sama, contohnya adalah minta ada sedikit pelonggaran supaya bisa hanya sekedar di lingkungan sini, umpamanya tidak di rumah saja tapi bisa keluar di sekitaran tapi masih di lingkungan di pekarangan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita pastikan juga, jadi jangan sampai kemudian proses hukum yang juga dilakukan oleh teman-teman itu juga melanggar hak bagi disabilitas. Saat ini, penyidik kepolisian juga sedang menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menindaklanjuti dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Hari kita perpanjang. Akan diperpanjang. Kita tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita sudah koordinasi terus dengan penyidik jaksanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi bukti lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Kasus IWAS mencuat saat seorang mahasiswi melaporkan dirinya atas kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dari Polda NTB kemudian menetapkan IWAS sebagai tersangka. Kasus menjadi perhatian publik karena IWAS lahir dengan kondisi tanpa kedua lengan, sehingga banyak yang menuding IWAS telah difitnah oleh korbannya. Belakangan, polisi menyebut bahwa ada perempuan-perempuan lain yang juga pernah mengalami kejadian serupa dengan korban pelapor peristiwa 7 Oktober 2024. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, korban pemerkosaan yang dilakukan IWAS diduga bertambah. Lantas apakah korban ini sudah melapor ke pihak berwajib? Sudah tersambung bersama kami pemirsa pendamping korban, yaitu Mas Andre Saputra. Mas Andre, sudah terhubung bersama kami, Mas? Ya, Mbak. Ya, Mas Andre, ini betul nggak sih Mas kalau korban dari IWAS ini sudah bertambah? Kalaupun itu benar, apakah mereka ini sudah melapor, Mas? Baik, update hari ini untuk korban itu berjumlah sekitar 13 korban. Nah, 13 korban ini sudah menyampaikan atau melaporkan kepada kami dari tim pendamping sehingga kita melakukan identifikasi. Nah, identifikasi yang kami dari tim pendamping lakukan itu adalah ada setelah viralnya kasus ini ada 2 orang dan akhirnya 3 orang yang memberikan keterangan kepada pihak kepolisian atau pihak penyidik, sehingga sudah 4 yang sudah melakukan pelaporan kayak gitu. Kemudian sisanya itu masih sedang kita identifikasi serta menyampaikan kepada korban apakah bersedia untuk diminta keterangan, begitu. Baik, Mas Andre, ini kan kalau kita lihat jumlah korban kemudian terus bertambah, bahkan hingga 13 tadi Mas Andre katakan. Untuk rentan waktunya sendiri, seperti apa Mas Andre? Apakah berdekatan atau mungkin berjauhan, seperti apa Mas? Oke, baik. Mungkin saya bisa akan rincikan terkait rentang waktunya. Itu yang kami sudah jelas identifikasi rentang waktunya itu. Yang pertama itu tanggal 28 September tahun 2024, di tanggal itu ada 1 korban. Yang kemudian tanggal 28 September tahun 2024 1 korban. Kemudian tanggal 1 Oktober tahun 2024 itu ada 2 korban, yang dimana di pagi hari dan malam hari.
kemudian di tanggal 7 yang sebagai pelapor hari ini yaitu 1 korban, yang dimana ada korban-korban lainnya yang sedang kita identifikasi yaitu di tahun 2022 kayak gitu, itu yang sedang kami identifikasi. Kemudian ada di tahun 2024 bulan Februari, di akhir tanggal bulan Februari kayak gitu. Ya Mas Andre, ini kan cukup lama ya pelaporannya ataupun kejadiannya. Kenapa baru dilaporkan sekarang Mas? Apakah mungkin ada intimidasi yang dilakukan? Ya, nah, kenapa untuk pelaporan sekarang kan itu untuk tanggal 7 Oktober itu bermula munculnya korban-korban lain berani melapor atau memberitahukan ke kami tim pendamping. Ini kan tanggal 7, setelah kasus yang tanggal 7 ini atau pelapor yang korban yang di tanggal 7 ini berani melapor, korban-korban lainnya berani speak up. Nah, cara mereka korban-korban ini berani speak up kami temukan melalui klarifikasi yang dilakukan oleh tersangka melalui akun media, salah satu media sosial. Nah, dari tim pendamping menggali, mengidentifikasi dari komentar-komentar, sehingga kami mencoba ngechat, kemudian menghubungi korban-korban yang mencuit komentar di sana. Kemudian di malamnya kami ditelepon oleh paman korban yang tiba-tiba di tanggal 1 itu dia bertemanan dan ternyata dia menjadi korban di tanggal yang sama. Kemudian ada salah satu teman korban yang beritahukan kepada kami teman saya adalah pernah menjadi korbannya si pelaku atau tersangka yang pada tanggal 28 September. Artinya bahwa korban yang berani speak up di tanggal 7 Oktober tahun 2024 memunculkan korban-korban yang lain yang berani speak up sebelumnya, Mbak. Nah, itu yang membuat data kami untuk korban-korban ini kami dapatkan, kami kumpulkan gitu. Begitu. Baik, Mas Andre, ini artinya ada ketakutan dari para korban atau seperti apa, Mas? Betul, ada ketakutan. Karena hampir semua korban, hampir semua Mbak, itu motif dan modus tersangka itu sama yang dilakukan hampir ke semua korban. Yang dimana ada ancaman, intimidasi, manipulasi yang dilakukan oleh, dan tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka ini kepada korban-korbannya. Hampir semua sama rata-rata modusnya. Dan tempatnya pun sama, sekitaran Taman Udayana. Kalau ya? Baik, ya, Mbak. Ini kan dari sekitaran Taman Udayana berarti ya lokasinya. Kemudian juga tadi ada ancaman. Ancaman ini seperti apa yang diceritakan oleh para korban ini? Betul. Kalau untuk yang korban yang tanggal 7 Oktober tahun 2024 ini yang sebagai pelapor, itu ancaman-ancaman yang didapatkan bahwa karena pada saat di Taman Udayana yang dimana korban ketemu dengan tersangka ini kemudian tiba-tiba tersangka meminta korban, ya ancamannya seperti ini, Mbak, apabila karena kamu sudah terikat dengan saya dan saya sudah mengetahui masa lalu dan dosa-dosamu, apabila kamu tidak mengikuti saya akan membongkar kepada orang tuamu atau memberitakan kepada orang tuamu, begitu kira-kira. Baik, Mas Andre, untuk itu langkah pendampingan yang dilakukan oleh tim dari Mas Andre selanjutnya ini seperti apa? Mengingat kan masih ada 10 korban ya yang belum melaporkan juga. Ini seperti apa langkahnya, Mas? Tentu langkah dari tim pendamping yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban. Mulai dari kami sudah mengadukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, kemudian berkoordinasi dengan Komnas Perempuan serta Kemen PPA. Kami sudah berkoordinasi terkait itu untuk tentunya melindungi dari pihak korban atau yang sebagai pelapor ini, terutama identitas dari korban-korban yang sudah melapor kepada kami maupun kepada penyidik itu kami rahasiakan sepenuhnya sehingga tidak tersebar kepada publik. Begitu, itu yang langkah-langkah kami yang sudah kami lakukan. Oke, baik Mas Andre, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih Mas Andre, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, BNN melakukan penggeledahan secara serentak di 10 provinsi. Iya.
Salah satunya di rumah tersangka narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan di rumah tersangka yang berada di Sidoarjo. Ya, di Jawa Timur ada 2 lokasi yang dilakukan pencarian, yakni Sidoarjo dan juga Pasuruan. BNN telah menangkap kurir di Lombok, NTB saat melakukan pengiriman sabu. Dari penangkapan tersebut, petugas kemudian menangkap 4 tersangka lainnya yang salah satunya merupakan oknum anggota polisi. Pemirsa, puluhan personel tim SAR gabungan serta relawan dikerahkan untuk melacak dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tim akan fokus mendata kebutuhan penyintas, mendorong logistik dan pembenahan distribusi bantuan ke lokasi terparah. Personel tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri bersama sejumlah relawan melaksanakan apel koordinasi sebelum terjun ke lapangan. Hari ini tim bertugas untuk mendata korban di Desa Curug Luhur dan Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaranten yang terdampak banjir bandang. Mereka juga difokuskan pada operasi penyelamatan penyintas, mulai dari anak-anak, lansia hingga ibu hamil. Evakuasi menggunakan 3 perahu karet. Sementara itu, data sementara dampak banjir bandang di 2 desa tersebut, 255 rumah terendam, 8 mobil dan 7 motor hanyut terbawa arus air. Pertama, kita akan bagi tugas, 1 lebih ke kita evakuasi warga terdampak. Jadi yang paling utama, kita sudah evakuasi yang pertama hari kemarin lebih ke warga yang benar-benar tidak ada di zona merah dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan luka sedikit tidak ada. Jadi hari ini juga kita akan lebih mengintensifkan evakuasi itu. Tidak hanya korban, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 8 kendaraan yang hanyut terbawa banjir. Proses evakuasi dilakukan secara manual dengan menggunakan kendaraan sebagai alat derek. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Karimun, di mana Kejaksaan Negeri Karimun memusnahkan barang bukti dari kasus tindak pidana umum. Sebanyak 54 perkara dari narkoba hingga kasus pencabulan. Pemusnahan barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Karimun merupakan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum ketetapan sebanyak 54 perkara dalam 4 bulan terakhir. Pemusnahan berupa kasus narkotika jenis sabu seberat 111,7914 gram, pil ekstasi seberat 3,62 butir, perkara tindak pidana orang, dan harta 6 perkara yang keseluruhan sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Jumlah yang disita juga semakin banyak, gram atau kilogramnya, dan kita sudah koordinasi yang baik dengan rekan-rekan penyidik di Polres maupun di BNN untuk tangkapan yang jumlahnya besar agar segera saja dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti tersebut juga melibatkan dari instansi lain seperti pengadilan, kepolisian, bea cukai, BNN, dan pihak TNI. Dari Karimun, Jupri, TV One mengabarkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Desa Kasikan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar mendadak heboh setelah mendapat informasi ada penemuan mayat seorang pria yang hangus terbakar dan mengalami luka sayatan di leher di sebuah perkebunan kelapa sawit. Diketahui korban bernama Heri Aprianus Saragih, 30 tahun yang berprofesi sebagai guru di Desa Kasikan, Kecamatan Tampung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Korban ditemukan pertama kali oleh security yang sedang berpatroli. Kondisi saat korban saat ditemukan, saat itu berada di samping sepeda motornya dan di leher korban terdapat luka robek. Korban diduga menjadi korban pembunuhan. Usai diotopsi, jenazah dibawa ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk mencari pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramdan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kekerasan terhadap anak di tempat penitipan kembali terjadi. Ya, kali ini menimpa anak 1 tahun yang disiram air panas oleh pengasuh. Pihak kepolisian pun dengan cepat menangkap pelaku. Nasib pilu dialami seorang balita berusia 1 tahun saat berada di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kulit tubuhnya melepuh karena disiram air panas oleh salah seorang pengasuh di daycare tersebut. Pelaku Septiani mengaku tega menganiaya korban karena kesal bocah yang diasuhnya itu terus-menerus menangis. Septiani yang baru bekerja selama 5 bulan sebagai pengasuh daycare lantas mengambil air panas yang mendidih dari atas kompor dan menyiramkannya ke tubuh korban. Kenapa? Tapi itu udah seringnya kayak gitu? Enggak, baru ini. Kenapa lagi kesel kah atau lagi ada masalah kah? Iya, kesel karena anaknya nangis terus. Nggak ada alasan lain selain itu? Iya. Diapain sih, Bu? Cuma dimandiin pakai air panas. Pakai air panas? Baru ngedidih atau gimana, Bu? Iya. Baru ngedidih? Itu air nggak dicampur air dingin, Bu? Enggak. Berarti sempat buat apa tuh, Bu? Emang sengaja direbus dulu berarti, ngerebus air dulu? Setelah kejadian, pelaku sempat menghubungi orang tua korban dan berpura-pura menanyakan perihal luka bakar di tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi korban mengalami luka bakar di bagian bahu, telinga, dan punggung. Orang tua pada pukul 5:30 dia menitipkan anaknya di situ. Setelah itu anaknya pada saat itu masih tidur, ya, dan ketika bangun ingin buang air besar. Nah, pada saat itu juga si pengasuhnya ini, si tersangka sedang juga merebus air, ya. Dia ada air panas di situ. Nah, anak kecilnya dibawa untuk buang air besar dan dibersihkan. Namun karena terus-terusan nangis sehingga dia kesal, dia ambil air panas disiram pakai gayung 2 kali. Dan karena kulitnya melepuh, habis itu disiram lagi pakai air dingin. Tapi ya sudah melepuh ya kulitnya. Belakangan diketahui daycare yang sudah berdiri selama 1 tahun tersebut ternyata tidak mengantongi izin operasional dan pelaku yang menjadi pengasuh pun tidak tersertifikasi. Polisi langsung berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindak daycare ilegal tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini kami ajak Anda berbincang dengan narasumber kami, ada Ketua RT setempat, ada Bapak Ahmad Rifai. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Bu. Ya Pak Ahmad, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kronologis awal hingga akhirnya Bapak mengetahui adanya kasus ini, Pak? Oh iya, Bu. Saya mengetahui kasus ini sebenarnya dari penyidik ya, Bu. Ya. Setelah hari Selasa sore
penyidik datang ke lokasi kejadian, saya bertanya, ini dari mana Pak? Beliau menjawab, Bapak siapa? Kebetulan saya ketua RT-nya Pak. Itu yang saya tanyakan ke penyidik. Di sini ada kekerasan anak katanya. Oh, Bapak nggak tahu? Ya memang saya nggak tahu, makanya saya nanya. Itu yang saya ceritakan. Terus dia bilang ini kita sedang menyidik kejadian ini dan menangkap pelakunya dan akan dibawa ke polsek kan gitu. Terus kalau masalah pelakunya itu juga kita nggak kenal. Yang kenal kita itu hanya pemilik dekernya namanya Pak Irwan. Tentang izin-izinnya itu juga kita nggak paham untuk itu. Kalau izin lingkungan dia sudah, kayak saya ke RT udah. Kalau untuk ke RW sama lurah kita nggak tahu Bu, gitu Bu. Baik Pak Ahmad, tadi Pak Ahmad sempat menyinggung mengenai izin. Nampaknya ini izinnya hanya izin lingkungan begitu ya. Izin ke Pak Ahmadnya sendiri seperti apa, dan Pak Ahmad apakah tahu di sana ada daycare Pak? Taunya itu penitipan anak, disebutnya begitu Bu. Dia bilang sama Pak Irwannya. Baik Pak Ahmad, artinya pemiliknya sendiri ataupun pekerja-pekerja di sana ini Bapak tidak kenal sama sekali gitu Pak? Betul, betul. Karena ini kan tempatnya dikontrak ya Bu. Oke, baik. Pak Ahmad, ini mengenai pelaku, apakah... Oke, kalau untuk pelakunya sendiri nih Pak Ahmad, apakah kemudian tinggal di sekitaran RT di tempat Bapak tinggal atau seperti apa? Kalau katanya temannya yang tinggal di DKS ini, yang jaga rumah tempat DKR ini dia di sini. Tapi bukan warga desa di RT Bapak? Bukan warga dan belum dilapor juga itu. Pak Ahmad, ini mungkin sedikit informasinya. Daycare tersebut kan ini sudah beroperasi cukup lama. Kemudian aktivitasnya seperti apa dari penglihatan Pak Ahmad sejauh ini? Kalau saya lihat sih biasa-biasa aja Bu, nggak ada yang aneh gitu. Jadi makanya kita nggak memperhatikan sepenuhnya, gitu loh Bu. Makanya kayak kemarin juga kita nggak dapat berita. Baik Pak, artinya ini baru pertama kali terjadi Pak, atau mungkin Bapak sudah pernah mendengar cerita-cerita dari korban yang mungkin merupakan warga dari setempat, dari lokasi Bapak setempat, atau bagaimana Pak? Ya baru pertama kali ini Bu kejadiannya, makanya kita kan biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang ekstra. Untuk ini kedepannya kita lebih ekstra lagi untuk pengawasan yang seperti ini Bu. Harus kita tanyakan izinnya sudah adakah, kedepannya. Oke, Pak Ahmad, tapi ini informasinya ada tidak sih warga yang kemudian menitipkan anaknya di daycare tersebut Pak? Kalau yang menitipkan ada, cuma yang ikut bimbel ada. Oke Pak, untuk korban sendiri Pak, ini apakah warga Bapak atau bukan? Bukan Bu, bukan warga sini. Nggak tahu alamatnya warga mana ibu itu dan korban itu. Oke Bapak, apakah Bapak juga ikut mengikuti kasus ini atau enggak Pak? Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses kepolisian hingga saat ini, karena memang informasinya pelakunya juga sudah menyerahkan diri dan berpasrah mengakui kesalahannya gitu Pak. Yang saya ikutin ini karena kebetulan kan panggil terus Bu ya. Sudah orang dari dinas juga udah ke sini, dari Polres juga udah ke sini. Ini sedang dipasang polis lain untuk penyelidikan selanjutnya nanti. Jadi nggak boleh orang masuk ke sini, kata polisi begitu Bu. Jadi barang-barang bukti nggak boleh diambil tanpa sepengetahuan polisi. Jadi ini tertutup Bu. Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak sudah berbincang dan juga bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga hal tersebut juga tidak terjadi lagi di daycare manapun. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, Rehana, kamu suka kopi nggak? Ih, suka banget. Oke, kita ada informasi dari Bangka Belitung yang dikenal sebagai daerah pertambangan timah. Dengan cuaca panas ternyata bisa menghasilkan biji kopi Lebrika dan Robusta dengan kualitas terbaik di dunia. Ya pemirsa, dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah seorang pria di Bangka Tengah hasilkan 3 ton biji kopi sekali panen. Dia juga mengelola sendiri biji kopi hingga menghasilkan cuan. Jika Anda pecinta kopi sejati, kopi bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Seperti yang dilakukan Muhammad Iqbal, warga desa Jeluntung 1, Kabupaten Bangka Tengah. Memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya, Iqbal menanam pohon kopi jenis Robusta dan Lebrika di lahan seluas sekitar 1 hektar. Tak disangka, sekali panen ia mampu menghasilkan 3 ton biji kopi yang kemudian diolahnya sendiri hingga menjadi bubuk kopi. Tak main-main, teknologi solar dryer digunakan untuk proses pengeringan biji kopi, sehingga kualitas biji yang dihasilkan benar-benar terjamin dan higienis. Kemudian, biji kopi berwarna hitam kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemisah kulit dan biji kopi. Usai proses pemisahan kulit, biji kopi kembali dimasukkan ke dalam ruang solar dryer hingga batas waktu tertentu. Selanjutnya, biji kopi kembali dimasukkan ke dalam mesin hingga suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Setelah itu, barulah biji kopi dibuat menjadi bubuk sebelum dikemas. Soal rasa, kopi yang diberi nama Kopjelwan, singkatan dari kata kopi Jeluntung 1 yang merupakan nama desanya, dikenal memiliki cita rasa unik, hingga berhasil menarik perhatian pasar lokal maupun nasional. Budidaya kopi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan di Provinsi Bangka Belitung sendiri. Saya berniat awalnya itu dari segi iseng-iseng, akhirnya menjadi menghasilkan cuan lah gitu. Ternyata Bangka Belitung ini, khususnya Bangka Tengah, kopi itu cocok ditanamnya. Jadi bukan daerah luar Bangka itu, bukannya cuma luar Bangka aja, contohnya di Bangka juga cocok ternyata perkebunan kopi. Ya, dari situ saya termotivasi untuk menanam kebun kopi. Keberhasilan Iqbal juga sukses menginspirasi masyarakat setempat untuk melakukan hal yang sama. Kini sudah ada 15 hektar kebun kopi yang ditanam oleh kelompok petani kopi Desa Jeluntung 1. Iqbal yakin dalam 2 tahun ke depan, Kopjelwan tak hanya penuhi pasar lokal tapi juga tembus pasar internasional. Program pemerintah yang mendukung pertanian berkelanjutan juga berperan penting dalam kesuksesan ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Freddy Primadana, TV One mengabarkan. Nah, Nadila, tadi kita sudah melihat kopi, tapi nggak lengkap nih karena aku hari ini lapar. Kita punya informasi nih, masih dari Bangka Belitung, di mana lezatnya iga bakar Bude Rati yang tetap eksis sejak 1980 khas Pulau Bangka Belitung patut pemirsa cicipi jika sedang berada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Nah, pemirsa, iga bakar yang satu ini terbilang unik, dimasak dan disajikan di atas cobek panas dengan bumbu kacang, sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan sangat khas. Ini nih salah satu hidangan lezat yang kini mencuri perhatian pecinta kuliner di Pulau Bangka Belitung, yakni iga bakar bumbu kacang yang disajikan di atas cobek panas. Kombinasi antara cita rasa daging iga empuk dan bumbu kacang yang kaya menjadikan hidangan ini sebagai pilihan sempurna untuk dinikmati kapan saja.
Tak heran kuliner yang mempertahankan bumbu legendaris resep Bude Ranti sejak tahun 1980 di Pulau Bangka Belitung ini diburu banyak pecinta iga bakar di kota Pangkal Pinang khususnya. Proses pengolahan kuliner yang satu ini diperlukan iga dari bagian terbaik. Kemudian dibumbui dengan campuran rempah yang khas seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang goreng, kecap, serta bumbu kacang yang sudah diracik. Keunikan dari sajian ini adalah cara memasak dan penyajiannya. Iga bakar di atas cobek yang dipanaskan lebih dulu, lalu taruh bumbu ke dalam cobek panas. Setelah cobek panas, letakkan iga di atasnya, bolak-balik hingga bumbu meresap ke dalam daging. Rasanya enak, bumbunya manis, gurih, asin, dan dagingnya juga lembut. Bumbunya menyerap banget ke dalam daging. Terus di sini iganya beda, disajikan di atas cobeknya langsung, beda dari iga-iga yang lain. Sebab iga bakar merupakan makanan yang telah diracik secara turun-temurun sejak tahun 1980-an. Beda, proses pembuatannya ada yang beda atau enggak? Berbeda Kak, dari yang pertama-tama kita membakar iga bakar di atas cobekan panas sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda dari iga-iga bakar lainnya. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin merasakan nikmatnya iga bakar Bude Ranti ini, bisa datang ke warungnya di Jalan GP Solihin, Kota Pangkal Pinang. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, yakni Rp40.000 per porsinya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Freddy Primadana, TV One mengabarkan. Om Rehan, aku jadi lapar ya lihat cerita tadi, berita tadi, ya Allah. Pemirsa di rumah lapar nggak ya hari ini? Ya, pemirsa aja lapar, gimana saya? Oke pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini informasi yang sangat kreatif dan inspiratif, datang dari Sukardi, penyandang disabilitas asal Jombang, Jawa Timur yang berhasil menyulap bambu menjadi sebuah kerajinan unik hingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dari hasil kreativitasnya, Sukardi memperoleh untung hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Inilah Sukardi, seorang penyandang disabilitas asal desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski memiliki keterbatasan fisik, ia tak pernah mengeluh untuk tetap bekerja dan berkarya. Dari tangan kreatifnya, potongan-potongan bambu yang terletak di halaman rumahnya mampu disulap menjadi berbagai kerajinan unik, mulai dari tempat tisu, bunga hiasan, mainan anak-anak, hingga aneka kerajinan dengan bahan dasar bambu. Proses pembuatan kerajinan bahan dasar bambu itu juga cukup rumit. Namun, dengan lihai, Sukardi mulai dengan memilah bambu yang bagus untuk bahan dasar. Usai dipilah, bambu-bambu itu kemudian dipotong menggunakan gergaji. Dibelah hingga kecil-kecil sesuai kebutuhan. Agar teksturnya halus, ia juga mengamplas bambu-bambu itu. Potongan-potongan bambu kecil dirakit menjadi sebuah kotak tisu dengan lem sebagai perekatnya. Agar kerajinan terlihat indah, ia mewarnainya menggunakan peletur. Dalam sehari, Sukardi mampu membuat 5-10 kerajinan tergantung tingkat kesulitannya. Harga kerajinan dari bahan dasar bambu milik Sukardi itu juga bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp3 juta tergantung tingkat kerumitan dalam pembuatannya. Sukardi mengaku selama ini ia juga memanfaatkan media sosial untuk menjual aneka kerajinannya. Bahkan dengan hasil kerajinannya, ia mampu memperoleh untung mulai Rp2 juta hingga Rp10 juta setiap bulannya.
Ya per bulan kan nggak mesti ya Mas ya. Ini kerajinan bambu itu kalau pas ada orderan ya 3 minggu bisa sampai 10 juta. Kalau untuk hari-hari ya rata-rata 1 bulan itu bisa 2 jutaan. Untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional, nasional atau internasional, pesan saya untuk teman-teman disabilitas semuanya yang di Indonesia ya, semua harus semangat, jangan malas, karena kita semangat itu pasti akan sehat. Menurut Soekardi, keterbatasan fisik bukan suatu alasan untuk tidak berkarya. Ia berharap semua teman-teman yang senasib dengannya tidak bermalas-malasan untuk bekerja dan berkarya. Menurutnya, dengan banyak aktivitas, tubuhnya jauh lebih sehat. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, tanggal 3 Desember yang lalu ini diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Di balik keterbatasannya, kelompok difabel di Sleman, Yogyakarta justru meraih kesuksesan dalam peternakan ayam telur omega. Kelompok disabilitas di Kabupaten Sleman mengembangkan peternakan ayam di Dusun Bejen, Caturharjo. Sekitar 300 ekor ayam bantuan dari Muhammadiyah dibudidayakan di dalam kandang khusus. Berbeda dengan lainnya, ayam-ayam di kandang ini menghasilkan telur omega yang dikenal baik untuk kesehatan. Selain berprotein tinggi, telur omega juga baik dikonsumsi untuk wanita hamil dan mencegah stunting. Dari sekitar 300 ayam yang dipelihara, setiap hari bisa menghasilkan sekitar 280 telur omega. Ayam diberi pakan khusus agar menghasilkan telur omega. Usaha ini sudah ditekuni sejak Mei 2024 dan dikelola sepenuhnya oleh para penyandang disabilitas. Jumlah ayam di sini ada 300 ekor. Hibah dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kandang ayam ini disebut menjadi lokasi pertama yang dikelola kelompok difabel di Yogyakarta bahkan di Indonesia. Kandangnya didesain khusus yang ramah bagi kaum difabel. Baru satu-satunya bahkan di Indonesia ini yang ada sistem kandang yang akses difabel dan langsung dikelola oleh teman-teman difabel. Melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, mereka ingin menunjukkan jika kaum difabel juga bisa sukses seperti orang pada umumnya. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan sekarang pemirsa kami langsung ajak Anda berbincang dengan sutradara film Terkutuk. Sudah bersama kami di sini ada Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Ya, kabar baik, kabar baik. Kabar baik. Nantinya juga pemirsa kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu case pemain dari film ini, ada Putri Ayudhya. Dan kita ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas, ini kan di Indonesia film horor sudah sangat banyak. Tadi saya sempat melihat ya bagaimana sinopsis singkat dari film ini yang salah satunya mengangkat kehidupan seorang jurnalis. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut apa hal menarik dari film ini, Mas? Banyak film horor Indonesia itu kan belakangan cerita soal berdasarkan dari mitologi, dari cerita seram di mana. Iya, budaya-budaya. Ya, gitu. Atau dari thread-thread di sosmed lah. Betul. Nah, film ini sebenarnya dari Indo Resinil sih. Ini kan produksi bareng sama production company di Malaysia, produsernya dari sana. Nah, mereka ngasih ide cerita seorang fotografer yang kemudian pindah tempat tinggal ke sebuah rusun murah
karena terbelit masalah ekonomi. Nah, lalu merasa diteror kira-kira gitu. Nah, kemudian di Indonesia kan kira-kira gitu. Oke, baik. Mas, ini kan menarik ya. Kenapa sih harus film hantu dari sekian banyak genre gitu? Oke. Ya mungkin ini kali apa ya? Kita suka ditakut-takutin. Film horor itu kan genre yang sebetulnya kan penonton itu mesti dihormatin tuh. Betul, betul. Mau bayar sampai berapa? Tiket bioskop 75.000 misalnya. Mau bayar tiket bioskop untuk ditakut-takutin. Kan kalau nonton film horor kalau nggak takut bete. Filmnya nggak serem nih gitu. Iya benar. Padahal kan pada kenyataannya kita nggak suka ketakutan, tapi nonton film serem kita pengen gitu. Iya benar-benar. Dan secara konten ya, ini adalah konten yang cukup universal sih menurut saya. Horor, action gitu. Kan asal ditakutinnya berhasil, seluruh dunia bisa lihat gitu. Jadi memang ini kan pilot project dari project dua negara nih sebetulnya. Malaysia dan juga Malaysia Indonesia. Bulan depan Januari pertengahan akan tayang di Malaysia, lalu kemudian ke Thailand. Tayang di Thailand Malaysia, lagi. Thailand, Februari Thailand, Maret kalau nggak salah ke Vietnam. Oke, Mas Andi, kita tahan dulu karena sudah bersama dengan kita di sini juga akan kami undang ada salah satu case dari pemain. Ini ada Mbak Putri Ayudya. Halo Mbak. Halo Mbak. Silakan. Silakan duduk. Oke. Halo. Oke, apa kabar Mbak Putri? Baik, alhamdulillah. Oke, Rehana, barangkali kita ke Mbak Putri lagi ya, Mbak. Mbak, ini kan sebagai seorang pemain, apa sih Mbak yang menurut Mbak ada kesan-kesan unik yang belum pernah Mbak rasakan dari film-film lain di film Terkutuk ini, Mbak? Oke, yang pertama sih karena kerja bilateral ya. Karena kalau di Indonesia aja gitu atau bersama-sama teman-teman di Indonesia kita bawa filmnya keluar gitu, we've been through that. Tapi kalau dengan Malaysia baru kali ini rasanya. Dengan pemain Malaysia pernah sebelumnya. Tapi kerjasama yang betul-betul dengan rekan-rekan Malaysia baru kali ini gitu. Jadi merasakan sistem produksinya, merasakan teman-teman di produksi maupun di lapangan. Itu sesuatu yang baru banget kalau buat aku. Dan tahu bahwa kalau kita ngerjain horor, kemudian dengan setting, waktu dan tempat yang spesifik, karena nanti kalau udah nonton filmnya akan tahu tuh ada peta sosial yang khusus ada di situ. Dan ini tuh menarik banget. Jadi kita akan lihat gimana kehidupan orang-orang di tempat tersebut. Jadi bisa dicari yang mana tempatnya gitu ya. Nanti jangan di spoiler dulu. Itu dia, nggak boleh. Hati-hati banget nih ngomongnya udah. Dan yang seru lagi karakternya ya. Aku merasa kalau sama Babe ini selalu dapat karakter yang beda. Jadi begitu ditawarin, pertama juga Put, gue mau bikin ini nih, yuk gitu. Ayo. Baru baca naskahnya setelah itu, baru gini karakternya. Sebentar ya Be gitu. Boleh aku kasih waktu untuk menyesuaikan diri gitu. Satu lagi mungkin yang paling beda adalah aku selalu bilang setiap kali ditanya ini tribute untuk almarhum Afita Derkokerte sebagai chief di makeup. Karena beliau udah bareng sama aku, udah pernah create look aku juga untuk karakter beberapa kali. Dan kali ini sesuatu yang beda banget, kita nggak pernah dapetin di tempat lain ya. Bahkan waktu nyobain, ya ampun gini amat muka saya. Mesti lihat rambutnya lah. Rambut pokoknya waktu lagi gitu. itu kan di rusun kan, rusun murah gitulah. Waktu jalan-jalan nongkrong itu nggak ada yang nyangka kalau itu Putri Ayudya. Berarti udah beda banget karakternya. Beda banget. Di unit berapa Mbak? Beneran lo ditanyain gitu loh. Jadi oke, ini saya jadi penasaran juga sih karena udah ada sedikit spoiler gitu. Oke. Ya, Mbak Putri ini mungkin tantangannya ini apa sih? Karena kan Mbak Putri ini main film hantu bukan cuma jadi horor maksudnya ya, bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang kali nih seperti kita tahu ya. Oke. Yang menarik dari film horor mungkin teman-teman perlu tahu gitu siapapun penontonnya. Ini bukan hanya soal jump scares. Film horor itu ada satu waktu dibilang, Put, bicara dong bahwa film horor tuh beyond jump scares. And that's completely true, karena begitu saya nonton filmnya, banyak banget visual suspense-nya, dan film horor itu sebenarnya perkawinan antara action dan drama kalau menurut saya. Betul. Kenapa? Karena saya percaya film yang bagus tuh dramanya harus bagus. Harus relasi antar orangnya harus kuat, perjalanan ceritanya, konfliknya tuh harus kuat gitu. Tapi di luar itu film horor menuntut kemampuan teknis yang
lebih dari drama kalau buat saya. Karena apa? Karena kalau drama kita banyak mengandalkan emosi, sementara kalau untuk horor kita banyak teknis terkait kamera, lighting, suara, kadang-kadang pakai sling gitu. Yang ini sih aku tidak ada pakai sling ya. Nggak ada kita ya. Kita nggak ada. Pakai kamera juga kayaknya. Pakai. Kenapa nggak pakai kamera gimana? Gitu. Jadi film horor tuh punya tingkat teknis yang berbeda. Nah, di film Terkutuk ini lagi-lagi yang kuat adalah masa lalu yang harus aku jaga. Masa lalu ini yang kemudian bikin risetnya jadi double, bikin relasi yang nggak ada dalam naskah tapi harus kelihatan di layar gitu. Jadi kita bikin bonding yang juga harus kuat sama, waktu itu aku sama Amir, sama Adit. Jadi geng rusun nih ngumpul gitu. Nobar bareng, nonton film bareng gitu. Dari Mas Andi, ya bener nontonnya Barbie juga. Serius nontonnya Barbie. Oke, menarik. Dari Mas Andi dan juga Mbak Putri, barangkali ada nggak sih perjalanan ataupun perasaan-perasaan mistis yang dirasakan selama melakukan syuting film ini? Pertanyaan wajib ya. Enggak ada. Kalau ada perasaan mistis sih kita udah nggak syuting kali. Tapi perasaan lapar sering. Tapi pernah tuh ketika kami lagi dari situ, lagi pertama kali datang, mau bikin apa sih Pak? Bikin film, Bu. Film apaan? Film horor. Cerita udah sampai luar ya. Itu di unit sekian tuh pernah tuh ada yang mati. Anu. Kita yang serem banget tempat ini. Baru denger aku. Aduh. Kalau digituin aku kayaknya deg-degan banget. Jadi kayak bener-bener kisah di sana yang dari masyarakatnya langsung gitu katanya ada, tapi kami sih nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Mbak Putri juga. Malah sebenarnya yang kita langsung berasa ketika pemerannya yang jadi karakter tertentu muncul, kita kayak, sebentar, ini beneran kan? Ini beneran make up kan gitu? Karena lewat-lewat tuh deg-degan banget gitu. Lebih horor temen sendiri berarti. Lebih horor temen sendiri. Make upnya bagus, make upnya bagus, blocking dari teman-teman, arahannya Babe juga on point gitu. Jadi kita kayak nengok sebentar. Itu pemain kita kan gitu rasanya. Jadi alhamdulillah nggak ada apa-apa, lancar prosesnya. Tapi semuanya insya Allah ya pada saat pelaksanaan sih tepat lah sesuai dengan kebutuhan kita. Syutingnya ini berapa lama dan biaya produksinya berapa nih? Wah, itu saya angkat tangan Pak, silakan Pak. Syuting mana boleh? Syuting berapa? 23 hari, 24 hari gitu. 23 hari. Budget itu 1,7 juta ringgit waktu itu. Dengan kurs hari itu sih 5,1 dengan kurs hari itu. Kalau kurs hari ini 6,2. Tandanya rupiah turun. Oke. Mas, ini kan nanti akan tayang perdana di bioskop. Ya. Targetnya berapa banyak penonton dan segmentasinya untuk umur berapa sih? Kayak gitu. Sebanyak-banyaknya targetnya. Oke. Nggak ada target spesifik. Film ini tayang agak terbatas sih, nggak ada di XX1. Jadi ada di Cinepolis, ada di CGV. Target penonton sih, ya saya sebagai kreator, Mbak Putri sebagai pemain pasti ingin apa yang dibikin dilihat orang sih, bisa diapresiasi, bisa dinikmatin. Ya syukur-syukur orang nonton ketakutan, terus ngasih tahu temennya kalau film takut tuh nonton film itu, nonton yuk gitu. Ya pengennya sih kayak begitu. Oke Mas, ini kan pemirsa di rumah juga mungkin pengen tahu ya kisah dari film ini. Ada hal yang mungkin Mbak Putri atau Mas bisa ceritakan ke pemirsa biar mereka lebih penasaran lagi. Iya betul sekali. Dari kisah biar nggak spoiler. Biar nggak spoiler. Tapi nggak spoiler. Spoiler banyak nih. Spoiler tipis-tipis. Hantunya mungkin bentuknya tuh Oke. Ini buat kamu semua yang suka beli paket online atau suka terima paket, hati-hati. Kalau terima paket yang nggak ada namanya, terima paket yang kayaknya saya nggak pesen ini deh. Sebaiknya jangan dibuka, tanyain dulu, konfirmasi yang clear, ini buat siapa. Semoga kita nggak terlalu kepo atau terlalu judgmental untuk merasakan impact atau efek yang tidak kita inginkan ke depannya. Gitu. Dan kalau kamu suka film-film yang terkait dengan suspense, nah jadi jump scare-nya ada film ini ya, tapi juga ada istilahku tuh visual suspense, karena di film kita tuh sering sekali ada visual, lagu yang jeng-jeng, sehingga kita tahu akan terjadi sesuatu. Nah, film ini aku suka scoringnya.
Nah, jadi kita nggak ditawarin jeng, tapi Jungjung. atmosferik gitu. Jadi kalau kalian suka horor atmosferik atau suka film-film yang sifatnya klaustrofobik gitu, nah film ini tuh menawarkan hal-hal tersebut. Ya, ini kan ada pemain dari Malaysia ya. Kemudian syutingnya sendiri tempatnya di mana saja? Di lokasi. Di satu tempat, kita nggak kemana-mana tuh. Cuma di sebuah rusun di Cakung. Kayaknya saya sudah bisa memperkirakan bagaimana ceritanya. Di Republik Cakung seperti itu. Hari pertama memang waktu itu pemain Malaysia ini Amir Ahnaf ini Jeffrey Nicole-nya Malaysia kali ya. Ya waktu mau datang ke Indonesia tuh dia baru dapat The Best Newcomer tuh waktu itu. Oh hari ini filmnya baru tayang, udah 5 hari 5 juta ringgit. Iya lagi box office filmnya dia kahar di sana. Jadi ini akan jadi film dia selanjutnya akan tayang. Waktu itu dia datang dengan ya mungkin karena persiapan kali ya di sana lagi sibuk apa datang ke sini. Waktu itu nggak terlalu panjang kan cuma 2 minggu. Cuma dari pertama aja yang kosakata dia salah. Jadi ketika lawan bicaranya Atikah waktu itu nanya, jadi kapan saya bisa masuk? Lalu dia jawab, bila-bila boleh. Atikah bila-bila nggak ada di sini. Jadi ada lucu-lucunya di beberapa scene-scene tertentu begitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu, jadi ketika mulai dipertontonkan, paling teman bilang, ini anak baru ya main ya. Ya artinya nggak berasa kalau dia orang Malaysia. Tapi kan ini bisa kita ketahui ya kalau misalkan tadi tempat syutingnya itu di Jakarta. Nah kemudian juga dipertemukan dengan artis dari Malaysia, Jeffrey Nicole ya tadi Malaysia. Tantangannya sendiri seperti apa sih Mbak Putri? Mungkin? Amir ya. Di sini ada Amir, ada Nora Danish. Dua-duanya super lovely dan kita sampai sekarang masih temenan gitu, masih kontak di sosial media gitu. Yang pertama, yang kesanku nomor 1 adalah Amir dan Nora sangat open. Terutama aku banyak kontaknya dengan Amir soalnya. Very open, love to do crafting gitu. Jadi seneng banget karena buatku pribadi paling senang bekerja sama dengan aktor yang cinta sama karyanya. Nah aku merasa Amir tuh orang yang mencintai acting, mencintai film ya. Jadi dia suka begitu dapat karakternya, ini kenapa gini, kenapa begini, kalau aku kasih gini boleh nggak gitu. Jadi enak tektoknya. Ngobrolnya juga bisa nyambung dan kita berdua sama-sama semangat untuk ayo kita bikin interaksinya bagus, filmnya bagus gitu. Dia bener-bener apa ya, bukan hanya soal apa yang tertera di naskah gitu, tapi gimana dia membangun tubuhnya khusus buat itu. Kita bisa ngelihat Amir yang kerempeng di dalam trailernya, di dalam filmnya gitu. Tapi ternyata kemarin pas kita ketemu dia datang ke sini ya, lagi berotot banget karena dia sedang beda banget karena dia lagi memang ada syuting. Jadi Kahar tuh jadi petarung kalau nggak salah dia di film itu. Dan ini tuh dia serius banget. Terus dia bilang, "Ini foto nih aku lagi coba lihat kalau di Jakarta tuh apa saja orang." Jadi dia riset, dia jalan grounding bener-bener jalan kaki gitu di jalanan di Indonesia untuk tahu apa ya tadi peta sosial dan kehidupannya seperti apa. Feel-nya kan beda kan? Iya betul. Ngobrolin soal feel nih Mbak Putri. Kalau misalnya saya ya, kalau misalnya kita jadi ataupun melakukan pekerjaan atau apapun nih, kita kan membutuhkan feel ya, apalagi feel untuk bonding dengan lawan main yang lain. Ada nggak sih hal-hal yang membuat Mbak merasa, aduh susah nih bonding sama dia gitu? Wah enggak ada kesulitan juga. Sama Mbak Atika rasanya kayak reuni karena aku sekitar 10 tahunan enggak nyampe sih, di atas 5 tahun lah gitu. Wonderful Life, betul. Ya kan udah lama banget kan Mas? Dari berapa? 16 ya? Bener kan, udah lama gitu. Terus kemudian main sama suaminya Mbak Tika juga. Jadi kayak kita tahu kita udah jadi kenal dulu, habis itu kita reuni lagi dari aku anak baru banget sampai sekarang ketemu Mbak Tika tuh wah asik banget, seneng. I don't have problem with that. Terus dengan Amir ya tadi bondingnya emang lucu gitu ya, nggak ada masalah. Terus dengan teman-teman yang lain juga, plus ada satu adegan yang bikin kita yang nggak bisa diceritain. Satu adegan yang aku kayak, aduh ini siapa ya aku main sama siapa nih gitu mikir. Terus tiba-tiba aku main dengan Totos Rasiti. Mas Totos, aku berapa kali main dengan dia jadi suami istri. Jadi kayak, oh pemainnya ternyata dia.
aku tenang. Aku bilang aku tenang banget. Tadinya aku sempat mau apa boleh nggak ya minta mainnya sama siapa gitu. Tapi sebelum aku mengajukan, kayaknya Mbak Be udah punya mindset sendiri, punya feeling dan punya yang gampang sense yang karena ntar nonton. Ya betul. Nah terus apa nih, kan ini tuh banyak banget ya film horor di Indonesia. Yang membedakan Terkutuk dengan film horor lainnya apa nih? Kalau dari segi karakterisasi, aku merasa gambaran lingkungan ini ada di beberapa film seri kita zaman dulu. Iya. Ya kan? Gitu. Tapi zaman sekarang tuh agak jarang rasanya. Aku merasa salah satu kekuatan Mbak Be yang aku belum pernah ngomong sama Mbak Be kayaknya deh. Malu. Belum lagi mau disebutin nih. Jadi adalah membuat tokoh-tokoh support yang membangun universe-nya itu grounded banget biasanya. Jadi kalau kita nonton tuh kayak ini bener-bener kayak orang-orang sini nih gitu. Nah, aku tuh selalu suka lingkungan atau universe film yang dibangun sama Babe. Peran-peran support yang dipilih tuh tidak pernah disepelekan dan justru sebenarnya aktor-aktor yang bagus-bagus banget gitu. Hanya porsi di gambarnya aja mungkin yang lebih sedikit daripada peran utama gitu. Tapi kedatangan mereka, kehadiran mereka itu justru bikin filmnya tuh warnanya jelas, arah filmnya tuh jelas gitu. Sebab akibatnya clear. Nah, jadi mungkin itu ya, satu soal lingkungannya, soal universe-nya, soal dari segi keaktoran tuh kita bisa menikmati peran semua orang di situ. Semua orang yang ada di situ. Dan kita bisa punya jagoan yang bahkan bukan, atau tokoh favorit yang bukan pemeran utama kalau menurut aku. Ada beberapa peran yang aku kayak berarti menarik sama tokoh ini gitu. Ini menarik banget dan aku juga penasaran banget, dan pemirsa tentunya pemirsa di rumah juga kan penasaran. Terima kasih Mbak Putri dan Mas Andi untuk perbincangan kita di sini. Tentunya kita sama-sama berharap agar nantinya film Terkutuk ini bisa sukses. Amin. Oh iya, dan Nadila juga pemirsa, hati-hati kalau terima paket gitu ya. Jangan sampai nggak diterima nih kalau misalkan nggak ada nama, amit-amit nanti terkutuk. Ya pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia yang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ibu dan anak di Kota Bekasi tidak mengira dirinya harus duduk di kursi pesakitan dan harus menerima kenyataan bahwa mereka dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi dalam kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Tangis histeris ibu dan anak pecah setelah menerima putusan hakim. Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Purnama memutus kedua terdakwa terbukti bersalah, namun tidak dihukum lantaran telah menjalani proses tahanan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, serta tahanan rumah. Merasa tidak puas aja, ya walaupun saya sudah bebas, tapi kan ini ya masih kayak bersalah gitu. Klien kami terbukti lakukan perbuatannya, kemudian terbukti tindak pidana, tapi tidak dihukum dalam penjara tahanan. Namun terdakwa mengaku kecewa atas vonis hakim yang menyatakan dirinya bersalah dalam kasus penganiayaan yang tidak pernah dilakukannya meski dirinya tidak ditahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rana Meza izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.